Negeri Jepang di rentang waktu 1930 sampai dengan 1945 mengalami masa kegemilangannya di bidang militer. Di balik kegemilangannya, mereka melakukan ekspansi ke negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dapat menopang industri mereka dalam menghadapi Perang Dunia Kedua melawan blok sekutu. Bermula saat mereka menguasai tetangga mereka semenanjung Korea hingga menyasar tetangganya, negeri Tiongkok. Setelah Jepang menguasai dua negara tersebut, ekspansi berlanjut hingga ke selatan, menguasai negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Lewat ekspansi dalam menduduki wilayah-wilayah tersebut, Jepang meninggalkan suatu peninggalan yang begitu pedih bagi kaum wanita yang negaranya dulu diduduki oleh Jepang. Ya, Jugun Yanfu, sebuah praktek prostitusi tanpa perikemanusiaan yang dilakukan Jepang terhadap wanita-wanita yang ada di wilayah pendudukannya. Sebenarnya, apa itu Jugun Yanfu? Bagaimana cara Jepang merekrut wanita-wanita untuk dijadikan calon Jugun Yanfu? Dan bagaimana Jepang mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika mereka meninggalkan satu persatu wilayah koloninya? Daripada berlama-lama, mari kita bahas pembahasannya. Tentunya cuma di channel ini ya, di Detspedia. Perang Cina-Jepang meletus di tahun 1932 yang menyebabkan kota Shanghai ditaklukkan dan kemudian diikuti dengan ditaklukkannya kota Nanjing di tahun 1937 oleh tentara Jepang. Setelah penaklukan terjadi, tentara Jepang dikenal sangat beringas dalam membunuh maupun memperkosa penduduk-penduduk yang mereka taklukkan. Mereka seakan-akan kesetanan ketika melihat musuh. Banyak warga sipil yang mereka kira adalah tentara Tiongkok dibunuh dengan sangat keji. Ada yang ditebas dengan menggunakan katana, ada yang ditusuk dengan menggunakan bayonet, tanpa terkecuali wanita. Mereka melakukan pemerkosaan massal demi melampiaskan dahaga seks mereka. Dalam beberapa catatan, diperkirakan ada sekitar 200.000 warga Nanjing menjadi korban keganasan Jepang. Kalau dirincikan, pasukan Jepang membunuh 150.000 tahanan pria, 50.000 warga sipil dieksekusi, dan 20.000 wanita, baik itu gadis maupun lanjut usia, mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Lewat peristiwa pemerkosaan massal ini, banyak tentara Jepang yang mengidap penyakit kelamin, yang membuat jumlah mereka menjadi berkurang. Dan tentunya hal ini menjadikan Jepang kekurangan tentara, di mana pada saat itu perang tidak mengenal kata istirahat. Setiap hitungan menit selalu saja ada tembakan-tembakan dari musuh yang mengancam nyawa mereka. Tambah lagi, para tentara Jepang percaya akan sebuah mitos bahwa berhubungan seks sebelum berperang merupakan sebuah jimat keberuntungan. Dan konyolnya mereka percaya dengan menggunakan, rambut kemaluan wanita, mereka akan merasa aman ketika melakukan peperangan dengan pihak musuh. Wih, gila. Ada-ada aja imajinasi liar orang-orang Jepang, sampai-sampai jembut dijadikan sebuah jimat. Melihat permasalahan ini membuat Kepala Angkatan Darat Jepang yang bertugas di Tiongkok, Jenderal Okamura Yasuji, atas perintah Kaisar Hirohito, membangun rumah-rumah bordil yang mereka sebut dengan Yanjo, yang mereka bangun pertama kali di kota Shanghai, yang dikhususkan untuk para serdadu Jepang supaya mereka bisa melampiaskan hawa nafsu mereka dengan cara aman tanpa harus melepaskannya kepada warga sipil di daerah-daerah yang mereka taklukkan. Para pekerjanya disebut dengan sebutan Jugun Yanfu, dikutip dari tulisan Betty Regina Ratri dan Erna Kurniati di dalam jurnal berjudul Sikap Jepang Terhadap Korea Selatan terkait Agreement on Comfort Women di tahun 2015. Secara harfiah, Jugun Yanfu terdiri dari 4 kata, yaitu Ju, Gun, Yan, dan Fu. Ju dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ikut, Gun berarti militer, Yan berarti penghibur, dan Fu berarti perempuan. Jadi jika diartikan, maka Jugun Yanfu adalah wanita penghibur yang ikut kepada militer. Pada mulanya, wanita-wanita Jugun Yanfu direkrut dari negeri Jepang sendiri. Mereka melakukan itu secara sukarela karena dipengaruhi oleh doktrin Hako Ichiu. Arti dari slogan tersebut ialah Jepang ingin menciptakan satu dunia di bawah satu kepemimpinan. Sebenarnya sampai di sini gua nggak habis pikir sih, apakah berhubungan seks sebelum berperang dapat menjaga stamina dan fokus para tentara ketika melakukan peperangan dengan pihak musuh? Jika ada yang paham, coba komen di kolom komentar ya. Lama-kelamaan kebutuhan akan Jugun Yanfu semakin bertambah dan hasrat seks tentara Jepang semakin tidak terbendung. Maka jalan yang diambil adalah para tentara Jepang merekrut wanita-wanita yang ada di Korea dan di Tiongkok yang dulunya merupakan jajahan Jepang di wilayah Asia Timur.
Mereka merekrut para wanita-wanita tersebut dengan kedok diberikan pekerjaan sebagai perawat ataupun sebagai pekerja pabrik dengan gaji yang sangat besar. Melihat tawaran dari Jepang, ya banyak gadis-gadis di Korea dan Tiongkok akhirnya tergiur dan menerima tawaran tersebut. Apa dikata, tawaran yang sudah dibayangkan bekerja di tempat yang bagus dan berseragam tentunya, ternyata mereka dikirim di dalam sebuah barak yang disebut dengan Yanjo yang dijaga ketat oleh para tentara Jepang. Sebelum mereka dipekerjakan, mereka terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh dokter-dokter Jepang. Apabila para wanita tersebut tidak memiliki penyakit bawaan, maka mereka langsung dipekerjakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang. Dan apabila ada dari mereka yang memiliki riwayat penyakit bawaan, maka mereka ditempatkan di tempat berbeda yang bukan sebagai wanita penghibur. Disinilah neraka dunia yang dirasakan oleh wanita-wanita tersebut. Mereka dipaksa melayani luasnya nafsu birahi tentara Jepang. Jika ada yang menolak, mereka akan mendapatkan kekerasan fisik dari tentara Jepang, seperti penuturan Kimiko Kainada yang dikutip dari laman Tirto ID, seorang wanita Jugun Yanfu yang berasal dari Korea Selatan. Apabila ada wanita yang bekerja sebagai Jugun Yanfu menolak ajakan berhubungan badan dengan tentara Jepang, maka tentara Jepang akan melakukan tindakan kekerasan, apakah itu dengan cara dipukuli, ditendang, atau bahkan ditikam dengan menggunakan pisau. Setelah Jepang berhasil menduduki wilayah Korea dan Tiongkok, Jepang kemudian melanjutkan wilayah ekspansinya ke negara-negara Asia Tenggara, tepatnya di rentang tahun 1941 hingga 1945. Wilayah seperti Burma, Malaysia, Filipina, juga termasuk Indonesia, satu persatu diduduki oleh Jepang, dan mereka, para serdadu Jepang, juga menerapkan pembangunan Yanjo di wilayah tersebut. Di Indonesia sendiri, pembangunan Yanjo ditemukan di wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa. Para pekerjanya berumur di antara kisaran 13-18 tahun. Dalam perekrutannya ada peran pemerintah daerah yang pada saat itu bekerja sama dengan pihak Jepang. Dikutip dari jurnal yang berjudul Jugun Yanfu dan Hegemoni Jepang, Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra yang ditulis oleh Laila Wargiati dan kawan-kawan, pada saat mencari para calon Jugun Yanfu, Jepang menggunakan bantuan pejabat daerah seperti lurah, camat, dan melalui tanarigumi atau nama Jepang dari rukun tangga. Miris sekali ya, kepala daerah yang seharusnya melindungi rakyatnya malah ikut terlibat menjual rakyatnya kepada pihak Jepang. Semoga Tuhan mengampuni dosamu. Pada saat itu banyak wanita-wanita Indonesia terkecoh dengan ajakan Jepang, sebab modusnya sama dengan apa yang mereka lakukan di Tiongkok dan di Korea. Mereka menawarkan pekerjaan kepada para calon Jugun Yanfu dengan gaji yang besar. Jadinya banyak para wanita tersebut termakan rayuan Jepang, yang pada saat itu wilayah Indonesia mengalami resesi ekonomi yang begitu parah akibat pemindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, sehingga kehidupan pada saat itu begitu sulit. Pekerjaan yang tadinya sudah dibayangkan dipekerjakan di tempat yang bagus, ternyata nasib mereka sama seperti wanita yang ada di Tiongkok dan di Korea. Para wanita yang diangkut Jepang kemudian diturunkan di sebuah gedung bekas bangunan Belanda. Ada juga barak-barak militer Jepang yang ternyata bangunan itu adalah Yanjo yang isinya adalah tentara Jepang yang mengalami pergolakan individu. Para wanita ini setelah lolos kesehatan, mereka diberi nama Jepang oleh para pengurus Yanjo. Misalnya, Mardiem diberi nama Jepang Muye, Waginem diberi nama Jepang Sakura, dan Nur diberi nama Jepang Noburo. Pemberian nama Jepang ini tujuannya supaya tentara Jepang merasa nyaman dan merasa seperti di rumah sendiri. Perlakuan yang diberikan tentara Jepang kepada Jugun Yanfu yang ada di Indonesia sungguh di luar nalar manusia. Seperti kisah Ibu Mardiem, ketika ia menjadi Jugun Yanfu, ia masih berumur 13 tahun dan belum mengalami menstruasi, namun dipaksa memenuhi hasrat seksual 6 serdadu Jepang sekaligus. Pada saat itu, ia mengalami pendarahan di organ vitalnya. Akan tetapi, tentara Jepang tidak mau tahu akan kondisi Mardiem pada saat itu. Pemerkosaan demi pemerkosaan terus ia alami sampai ia hamil di usia 15 tahun. Namun, dokter yang ada di Yanjo, tempat Mardiem dipekerjakan, malah menggugurkan kandungan Mardiem dengan cara ditekan sampai janin yang ada di perut Mardiem keluar. Ada lagi kisah Jugun Yanfu bernama Ibu Soeharti yang berasal dari Blitar. Awal mula ia menjadi Jugun Yanfu karena disuruh perangkat desanya untuk bekerja dengan Jepang. Orang tua Ibu Soeharti sebenarnya menolak seruan dari perangkat desa. Akan tetapi perangkat desa mengatakan ini adalah perintah Jepang dan apabila melawan nantinya akan mendapatkan hukuman dari Jepang. Ya lu tahu sendirilah kalau misalnya melawan aturan Jepang, bisa-bisa katana melayang ke batang leher.
Jadinya mau tidak mau, orang tua Ibu Soeharti melepaskan anaknya untuk bekerja dengan Jepang. Awalnya ia diberangkatkan ke Surabaya menuju pelabuhan. Setelah 2 hari menunggu di pelabuhan, Ibu Soeharti dan rombongannya diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut menuju Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan, Ibu Soeharti diturunkan di kota Balikpapan, diantar ke sebuah barak tentara yang terbuat dari papan yang memanjang. Disinilah penderitaan Ibu Soeharti dimulai. Dia tidak tahu bakal dijadikan sebagai alat pemuas nafsu tentara Jepang. Tanpa bisa melawan, akhirnya ia pun dengan terpaksa melayani nafsu tentara Jepang, sampai-sampai ia merasakan mati rasa. Bahkan cerita pilu yang ia rasakan dari teman sebelah kamarnya pun ia tak sanggup mendengarnya. Jikapun mereka memilih kabur, mereka buta lokasi. Belum lagi tentara Jepang selalu berpatroli di sekitar area Ianjo. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, barulah angin segar menghampiri para Jugun Ianfu. Setelah bertahun-tahun mereka dipaksa untuk bekerja sebagai pemuas nafsu tentara Jepang, akhirnya mereka dibebaskan dan dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Rupanya hal itu tidak membuat para mantan Jugun Ianfu mendapatkan angin kebebasan seutuhnya. Ternyata mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan mereka, disebabkan mereka dicap sebagai mantan wanita penghibur Jepang. Selama bertahun-tahun, mereka menutup diri akan masa lalu mereka sebagai wanita yang dipaksa untuk memenuhi hasrat seks tentara Jepang. Setelah beberapa tahun kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, kasus Jugun Ianfu baru terungkap ketika ditemukannya dokumen-dokumen rahasia mengenai kejahatan Jepang. Hal tersebut baru terungkap di tahun 1991. Di dalam dokumen tersebut diungkapkan Jepang melakukan banyak sekali perekrutan Jugun Ianfu yang mereka pekerjakan di setiap Ianjo-Ianjo yang mereka bangun. Artinya selama pendudukan Jepang yang dimulai dari tahun 1940 sampai tahun 1991 atau selama 51 tahun, kasus Jugun Ianfu dapat mereka tutupi dari dunia luar. Pemerintah Jepang merespon dengan mendirikan sebuah lembaga bernama Women ASEAN Fund atau disingkat dengan nama AWF, sebuah LSM yang dibuat oleh pemerintah Jepang yang tujuannya memberikan bantuan berupa pemberian uang yang mereka sebut sebagai uang penebus dosa. Berkat lembaga AWF ini, para mantan Jugun Ianfu mulai membuka diri mereka mengenai masa lalunya. Di Korea Selatan, seorang wanita tua bernama Kim Ha-seun mulai membuka dirinya yang dia kubur selama 50 tahun yang merupakan mantan Jugun Ianfu. Namun, kritik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh AWF ini banyak bermunculan dari para mantan Jugun Ianfu, kelompok dari aktivis pembela Jugun Ianfu, dan kelompok-kelompok masyarakat Jepang yang berpandangan sama. Kritik tersebut muncul karena dana kompensasi yang diberikan kepada para mantan Jugun Ianfu tidak secara langsung berasal dari dana pemerintah Jepang, namun berasal dari dana yang diperoleh dari sumbangan masyarakat. Hal tersebut membuat AWF tidak dapat menyelesaikan permasalahan Jugun Ianfu yang ada di Korea Selatan. Program ini di Korea Selatan hanya berlangsung selama 5 tahun, dimulai sejak tanggal 11 Januari 1997 sampai tanggal 1 Mei di tahun 2002. Pemerintah di Korea Selatan sangat sensitif terkait permasalahan Jugun Ianfu. Sampai-sampai Presiden Korea pada saat itu, Park Geun-hye, menyatakan bahwa tidak akan mengadakan pertemuan bilateral secara formal dengan Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Perdana Menteri Shinzo Abe, selama pemerintahan Jepang belum meminta maaf secara tulus dan memberikan dana kompensasi kepada para mantan Jugun Ianfu yang ada di Korea Selatan. Pada akhirnya Jepang melunak. Pada tanggal 28 Desember di tahun 2015, Menteri Luar Negeri Jepang pada saat itu, Fumio Kishida, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan bernama Yoon Byung-se mengumumkan sebuah perjanjian bernama Japan Rock Agreement on Conformment yang ditandatangani di tahun 2015. Perwakilan Jepang menyampaikan poin-poin atas perjanjian tersebut. Di antaranya berisi, pemerintah Jepang menyadari tanggung jawabnya dan meminta maaf kepada para mantan Jugun Ianfu. Pemerintah Korea Selatan mendirikan sebuah yayasan rehabilitasi para mantan Jugun Ianfu dengan pemberian dana 1 kali oleh Jepang sebanyak 1 miliar yen yang diambil dari dana anggaran Jepang, serta proyek-proyek rehabilitasi dilakukan di bawah kerjasama antara pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara final dan tidak dapat diubah, serta kedua negara akan menahan diri untuk tidak saling menuduh atau mengkritik masalah tersebut pada masyarakat internasional termasuk PBB. Pihak perwakilan Korea Selatan juga mengumumkan 3 poin penting dari perjanjian tersebut. Yang pertama, menegaskan bahwa permasalahan tentang Jugun Ianfu telah diselesaikan secara final dan tidak dapat diubah atas dasar bahwa langkah-langkah yang telah dinyatakan oleh pemerintah Jepang diterapkan dengan setia. Yang kedua, pemerintah Korea Selatan akan melakukan upaya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan patung Jugun Ianfu yang didirikan di depan kantor kedutaan Jepang di Seoul. Yang ketiga, pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah Jepang akan menahan diri untuk tidak saling menuduh atau mengkritik pada forum internasional
termasuk di PBB, dengan syarat bahwa langkah-langkah yang dinyatakan oleh Jepang diimplementasikan dengan setia. Perjanjian ini menimbulkan kritik yang tajam dari kedua belah pihak. Misalnya di Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe mendapatkan kecaman dari partainya sendiri yang berhaluan konservatif, yang mendesak Perdana Menteri Shinzo Abe mencabut permohonan maafnya. Sedangkan di Korea Selatan, banyak para demonstran yang mengecam perjanjian tersebut dikarenakan pemerintahan Korea menerima kucuran dana tersebut sebagai dana kompensasi dari Jepang. Para demonstran menganggap itu merupakan sebuah penghinaan bagi korban Jugun Yanfu. Beda di Korea, beda dengan di Indonesia. Sejak LSM AWF membuka diri terkait kasus Jugun Yanfu, pemerintah Indonesia seperti setengah hati mengajukan kasus Jugun Yanfu sebagai pelanggaran HAM berat dan menuntut ganti rugi kepada Jepang. Dilansir dari jurnal Yanfu di Indonesia dan nihilnya rekonsiliasi, ditulis oleh Anissa Kemala dan kawan-kawan, ketika terdapat berita mengenai kompensasi oleh AWF bagi para mantan Jugun Yanfu di Indonesia, pemerintah Indonesia saat itu memutuskan bahwa penanganan akan diserahkan ke pihak swasta dengan alasan pemerintahan Indonesia tidak akan menuntut kompensasi pada pemerintah Jepang. Lewat bantuan AWF yang mengeluarkan dana sebanyak 380 juta yen, dibangunlah panti sosial yang bernama Panti Sosial Tresna Weda yang tersebar di 26 provinsi yang dikhususkan kepada para mantan Jugun Yanfu yang sudah lanjut usia. Menurut mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Nur Syahbani Kaca Sungkana, yang pernah mengkoordinasikan pengumpulan data para mantan Jugun Yanfu yang ada di beberapa daerah di Pulau Jawa, alasan penolakan kompensasi secara individu kepada para mantan Jugun Yanfu oleh pemerintah Indonesia disebabkan kekhawatiran akan merusaknya hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang, serta dapat mempermalukan korban. Hal tersebut menjadi perbedaan di antara penanganan permasalahan Jugun Yanfu yang ada di Indonesia dan negara lain seperti Korea Selatan, yang terang-terangan menolak dana dari AWF. Indonesia telah menerima uang dari pemerintah Jepang melalui AWF yang menyebabkan permasalahan Yanfu tidak pernah menjadi tuntutan maupun permasalahan dalam politik pemerintahan Indonesia. Sampai sekarang ada beberapa mantan Jugun Yanfu di Indonesia yang hidup dalam serba kekurangan dan berharap dukungan dan bantuan pemerintah Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Legal Aid Institute Budi Santoso yang dikutip dari laman Antara News. Dia mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun kepedulian kolektif agar perjuangan hak-hak dan mantan Jugun Yanfu bisa terus diperjuangkan, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Selatan. Well, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa setiap kejahatan perang harus dipertanggungjawabkan untuk membuka mata dunia bahwa ada penderitaan yang begitu besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan kerusakan. Pertanggungjawaban bisa dilakukan dengan cara memberikan dana kompensasi kepada mereka, membersihkan nama mereka, memperbaiki psikis mereka yang selama bertahun-tahun mengalami trauma yang berkepanjangan, dan meminta maaf secara terbuka kepada korban adalah sikap yang bijak dan pemberani. Sesungguhnya di balik kata maaf, ada janji untuk menjadi lebih baik, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Akhir kata, see you next time, and ciao, hasta la vista.